Bisa nggak saya juga menyebutkan kalau Muhammad dipertuhankan? Karena dalam ayat Al-Quran nggak ada Allah memerintahkan bahwa sujud menyembah batu hajar atau mencium batu hajar itu akan menghapus dosanya. Betul. Makanya dalam perspektif saya, Bang, itu penyembahan kepada Muhammad itu dalam perspektif saya gitu loh. Karena mereka mentaati Muhammad tanpa diperintah Allah. Nggak ada Allah merintah nyembah batu, nggak ada. An-Nisa ayat 59 itu apa? Ati Allah wa atilah Rasul. Iya, mana Muhammad nyuruh nyembah batu mana? Gini, Bro. Di mana Nabi Muhammad nyuruh tuh di mana? Meneladani itu namanya. Kalau menuruti itu ada perintahnya gitu loh, kawan. Si Muhammad itu juga dipertuhankan karena nggak ada tertulis di Al-Quran bahwa sujud menyembah kepada batu hajar aswad dan mencium batu. Lah di mana ada dalam hadis Nabi juga nggak ada sujud menyembah gitu loh. Kalian dapat dari mana? Gini loh Kalpin. Sebentar. Makanya gini loh kawan-kawanku kekristenan, kalau Tuhan kalian tidak jauh lebih kuasa dari Hajar Aswad, ngapain dipertuhankan gitu loh. Pemahaman yang salah seperti teman-teman muslim ketika hanya berdasarkan terjemahan. Contoh, saya kasih contoh. Kata Tuhan itu tidak ada dalam Bible, itu nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Dalam Quran juga nggak ada itu. Ya. Lalu kata apa itu di dalam bahasa Ibrani? Ternyata kata Adonai. Kata itu bisa juga ditujukan kepada siapapun. Bisa untuk manusia, bisa untuk raja, bisa. Kata kurios juga begitu. Jadi harus dipahami dengan benar. Oke, sekarang kita kembali kepada menyembah. Kata menyembah di dalam bahasa Ibrani apa? Kalau nggak tahu biar saya kasih tahu. Nggak tahu. Baik, saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Fatalnya, ini saya kasih tahu, kesalahan dari terjemahan LAI sering sekali menerjemahkan dua kata bahasa Ibrani ke dalam satu bahasa Indonesia. Contoh. Di dalam bahasa Ibrani ada yang namanya sahah ya. Sahah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang sujud, kadang-kadang menyembah. Padahal kata sujud ini bukan bahasa Indonesia, sujud ini bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian kata avodah juga diterjemahkan menyembah. Padahal kata ini sebenarnya nggak tepat kalau diterjemahkan jadi menyembah. Kata avodah itu sebenarnya artinya berbakti atau bekerja atau melakukan perintah yang diperintahkan. Contoh, kata itu muncul pertama kali dalam Bible ketika Tuhan menempatkan manusia di dalam Taman Eden untuk avodah, untuk mengerjakan taman itu. Nah, kata mengerjakan yang diterjemahkan oleh LAI itu sebenarnya avodah. Bahasa Indonesianya avodah itu, walaupun sebenarnya itu bahasa Arab tapi udah jadi bahasa Indonesia, ibadah. Nah, kata ibadah ini juga sering disalahartikan oleh teman-teman muslim maupun Kristen. Ibadah itu menurut orang awam artinya pergi ke masjid atau pergi ke gereja. Padahal bukan itu definisi ibadah. Ibadah itu kata dasarnya dari kata abad, artinya hamba, penghambaan diri. Itu definisi ibadah itu. Jadi ketika kamu menghambakan diri kepada seseorang, itu sebenarnya kamu beribadah, berbakti. Cuman gara-gara orang berpikir bahwa ibadah itu harus pergi ke masjid, nggak mau bahwa orang-orang yang taat itu artinya ibadah, nggak mau dia. Nggak mau taat itu dibilang ibadah, dia nggak terima. Karena ibadah itu menurut pikiran mereka adalah pergi ke gereja, nyanyi-nyanyi, atau pergi ke masjid sholat. Itu definisi orang awam. Definisi dalam Bible maupun Quran sama itu, kata avodah dengan ibadah itu. Artinya menghambakan diri, menjadi hamba terhadap sesuatu. Ketika kamu menghambakan diri kepada setan, kamu itu beribadah kepada setan. Ketika kamu menghambakan diri kepada seseorang, sebenarnya kamu beribadah kepada seseorang itu. Jangan lama-lama dis gitu udah nggak dapat koin, percuma lu ngomong lama nggak. Nah, ini aja coba aku pengen tahu Samuel mana ngerti nggak yang diomongin Dis, coba. Dia nyari pause. Oke, saya paham. Begini. Jadi maksudnya begini, kita harus bedakan dulu definisi takut sama segan. Gitu loh, apa Adis? Takut itu kalau ada orangnya, kalau nggak ada orangnya dia masih enak dewe, sekarapnya sendiri.
Pak Kalau Samuel. segan itu menghormati, menyayangi. Kalau gak ada orangnya tetap menurut apa yang peraturan yang ditetapkan oleh tuannya. Intinya seperti itu. Saya paham apa yang kamu maksud, walaupun saya nggak pernah baca kitab Yahudi. Kenapa? Pak, dia itu minta koin ke Pak Samuel, kasih. Jangan yang gitu. Kasih, Jadi Pak. gini, Pak Lu Samuel. jangan dulu ke sana, akhirnya jangan dulu ke sana gitu. Tadi Pak Samuel, Samuel yang Edis bahas itu ibadah, bukan takut dan segan. Ngerti nggak? Iya. Pak Samuel tunjukkan tadi Ya, Pak Samuel ibadah waktu datang itu. pertama kan pingin sangkal si Kores semangat ini. Masa sama Edis cute? Hajar, Pak. Tadi Ya, sebenarnya begini Bang Samuel. Bang Oh, Samuel. Nggak ngomong dari tadi. Sama kan Yesus gitu loh. Saya Halo? dulu. Boleh sama saya gitu dulu. loh. Ya kenapa? Begini loh Bro Samuel. Iya, apa? Sama gini. Tadi kan Bro Samuel kan sudah Jadi maksudnya saya begini, seorang hamba itu, ya kenapa? Aduh. Begini loh Bro Samuel. Tadi kan Bro Samuel kan sudah Kenapa, Bro? mengakui. Ini sampai kok pada ngomong semua sih, bisa gantian nggak sih? Gini loh. Raja Pogos itu, Raja Pogos. Tadi kan sudah saya bilang minta izin sama host supaya saya diskusi dengan Bang Samuel. Bang Samuel Iya. gini Bang Samuel. Di dalam Bible itu ada satu ayat berbunyi begini ya, berbunyi begini. Orang yang baru bertobat janganlah dia mengajar. Tadi Bang Samuel bilang bahwa saya tidak pernah belajar itu, tidak pernah belajar bahasa Ibrani bla bla bla. Kalau Bang Samuel sudah mengakui bahwa tidak pernah belajar, ya tolong mendengarkan dulu biar saya jelaskan gitu loh. Makanya sekarang ini banyak orang Ya Kristen udah yang didengerin dari tadi. sekarang gini loh, saya itu sangat prihatin. Banyak orang Kristen yang baru kelas-kelas awam sudah ngajar di TikTok, akhirnya pengajarannya kacau balau kemana-mana. Dibilanglah Yesus Siapa itu orangnya, Bapa Edis? itu sendiri. Siapa orangnya? Banyak, saya nggak perlu sebut namanya. Banyak kok TikToker Bahas pemula. Kita ke topik aja ada, Bro. Enggak, saya cuma mau ngomong. Nanti kau dihajar sama orang-orang. Bukan kayak soalnya gini, ketika Samuel Manaf ngebantah gua, maka Samuel Manaf ngebantah Edis. Gitu. Makanya Edis gak terima. Yang mau saya bilang gini, yang mau saya bilang Karena si Kores gunakan standar Edis. Tadi kan dia Iya, gunakan gue standar pakai Edis. konsepnya Edis. itu Orang bukan Kristen konsep mayoritas. saya. Loh, Itu bukan iya. konsep saya, itu konsep di dalam Al-Quran dan Bible. Kok Nah, konsep lu saya mengakui sih? kan di Bible Efesus 6 nomor 5 sebelum menyembah Yesus menyembah suami dulu, iya kan? Ya berbakti, tergantung kamu memahami. Loh, kok kamu ketawa? Ya kamu ketawa karena di dalam otakmu menyembah itu. Bukannya dulu, aduh. Bukan dulu duluan, seperti. Enggak, memang menyembah Bukan itu. dulu duluan, Enggak, bro. Samuel, Bukan. itu memang menyembah. Gini loh, saya kasih tahu ya. Gini. Selamat datang di Gini, kebenaran. saya biar saya ngomong sama Samuel dulu. Ya, Gini, Samuel. silakan. Samuel percaya nggak bahwa Abraham itu menyembah Bani Het? Percaya nggak? Sikat Bang Samuel, sikat. Saya tanya dulu sama Bang Samuel. Percaya nggak bahwa Abraham? lanjutkan. Enggak, saya tanya dulu. Percaya nggak Samuel bahwa Abraham menyembah Bani Het? Percaya nggak? Halo? Ya, percaya. Terus. Percaya. Ya, Dosa ya, nggak itu? terus. Dosa nggak itu saya tanya? Dosa nggak itu saya tanya? Kalau dia nggak tahu ya nggak dosa kan. Dia kan dulu belum mengenal siapa itu ya Tufape. Belum kenal dia. Kayak gini saya bilang, gini mohon maaf ya, kalau Kristen, kalau belum punya ilmu, saya minta untuk tahan diri dan belajar. Jangan sosok ngajar, apalagi ngajarin orang yang udah mohon maaf udah senior. Hajar Bang Samuel, hajar. Kok Saya bukan bisa-bisanya? guru, bro. Saya tidak mengajar. Samuel, Masalah. kok bisa-bisanya Saya kamu cuma bilang biasa. Abraham belum tahu? Saya tanya sama kamu, saya apakah jemaat Abraham biasa. Saya bukan guru. Saya bukan guru, saya Samuel, jemaat makanya biasa. tadi kan saya tanya sama kamu, apakah Abraham salah Ini ketika dia pertanyaannya- menyembah Bani Het? Kamu bilang karena dia nggak tahu. Loh, kok karena dia nggak tahu? Masalahnya kamu tidak tahu apa yang dimaksud dengan penyembahan. Abraham itu sebelum berjumpa dengan dia Tufape, dia tuh siapa? Oke, Oh, Jul, sebelum berjumpa. bisa nggak Siapa dibukakan? Oke, Sikat, baik. Samuel, sikat. Tolong Samuel. dibuka. Ini Julius ke toilet, lu mau apa? Gue bukain apa? Oh, tolong bukakan Kejadian. Sikat Bang Samuel, jangan mau kalah. Kejadian apa, Bre? Putus. Sebentar. Saya bukan guru tapi saya paham siapa Abraham Betul. sebelum berjumpa dengan dia Tufape. Saya tahu dia siapa. Ya, Betul sebentar Bang ya. Samuel. Betul. Edis tuh ngawur emang Bang. Lanjut Bang, sikat Bang. Kan gini Bang Edi, saya jelaskan dulu ya, Bang Samuel. Gini.
Sikat Bang Samuel. Pokoknya jangan Samuel, lu belum tahu Edis. Edis tuh solo karir dia. Berjumpa dengan YouTube Hafiz, belum berjumpa dia nyembah siapa, bahkan orang tuanya nyembah siapa, itu sejarahnya ada. Nah, Saya bukan ngoat loh ya, bukan loh ya, itu Gini, Aduh, itu. nggak ada kaitannya itu. pokoknya Karena jangan mau Abraham kalah bilang, Bang Samuel ya. dengar, benar, Jangan mau Bang. salah sama Bang Samuel, Edis pokoknya. bentar. Jadi Lanjut Bang, aja. itu nggak ada kaitannya. dia bahwa jumpa Abraham YouTube Hafiz itu usia berapa tahun, bro? Nah, benar. Dia udah di atas 100 tahun baru berjumpa. Betul Saat Samuel. muda itu dia belum berjumpa YouTube Hafiz, dia menyembah siapa? Itu loh maksud benar. saya. Si Edis mute ini mana dia? Si Edis kalah sama Samuel. Ya, Udah, coba buka dulu kejadian 23 ayat ke-7. Kejadian 23. Apa Indonesianya? LAI-nya? Dibuka Bible Hub itu lebih bagus. Oh, oke. Genesis berapa? 23:7 ya? 23 ayat ke-7. Oke. Atau satu raja, yang ini aja yang lebih mantap aja. Satu raja-raja 1 Oke. ayat 23. Itu yang 23. lebih mantap. Satu Oke. raja-raja 1 ayat ke-23. Jadi di sini ya kawan-kawan, ini gue jelasin dulu. Edis itu pro bahwa menyembah suami itu gak ada masalah. Samuel nggak terima. Nggak ada masalah itu. Itu tidak ada masalah. Perbaktian kepada suami itu adalah kehendak Bapak. Ya. Enggak, Bang, gini, Nih, masalahnya nih. itu kata Nih. menyembah ini sudah dipahami dengan salah oleh orang-orang Indonesia, gitu loh. Ini. Satu Menyembah itu raja-raja. harusnya kepada Tuhan saja. Sama istri, bro. Iya, Nih. betul Bang Samuel. Oh, coba dibesarin, Jul. Coba layarnya si Anu Pera dibesarin coba. Gimana? Timbal baliknya. Nggak, layarnya si Pera dibesarin gimana? Bisa nggak? Ada timbal baliknya, bro. Gak boleh. Yo, gak gedein boleh. gua, Gak woi. boleh semenang-menang suami. Jul, coba dibesarin dulu layarnya si Ada Pera. timbal balik. Ya. Host gedein host. Host, monitor host. Kalian itu kebawa sama pemahaman Lanjut, umat apa? Muslim Diam dulu, bahwa Dis, menyembah. Diam dulu Bang Samuel. Semangat Bang ya. Jangan kendor. Lanjut Abraham, Lanjut, Bang lanjut Samuel. suami nih, bro. Edis. Bener Bang Samuel. Lanjut Lanjut Bang yang mana, Samuel. Abraham? Ini Suami gue udah nih, buka bingung saya. satu Raja-Raja 1:23. Dibesarin dulu, layarnya dibesarin loh. Layarnya dibikin di layar besar biar semua lihat. Iya, semangat. Si Anu kemana Julius? Ke WC katanya. WC-nya beda gedung. Coba kamu bacain aja, Beda gedung. Coba kamu bacain. Wayagidu Langsung bahasa lamelek. Indonesia aja, bahasa Indonesianya aja. Maka raja berkata, inilah Nathan, nabi, dan dia masuk sebelum raja, dan dia Membaca apa sih? bow down, bersujud terhadap raja dengan wajahnya menyentuh tanah. Coba Gua baca bahasa Indonesia LAI. Ngomong dong, Gre, gue bacain. Tunggu. Jadi gua ke satu raja. Satu raja 1:23 ya, satu raja. Raja-raja 1 ayat 23. Tampilin langsung aja biar saya yang Satu bacain. raja-raja 1. Edi sudah Dua, mulai kalah sama Bang Samuel. Udah kalah Edi. Nah, ini satu. Nah, ini. Saya bacain ya. Ya. Coba diberitahukan kepada raja. Geser terus. Itu ada Nabi Nathan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Dah. Udah, sekarang saya tanya, di situ ada sujud menyembah kepada raja itu Samuel Manap. Saya tanya, dosa nggak itu? Ayatnya salah itu Bang Samuel. Bilang aja. Salah itu. Ini ngomong kepada siapa? Ini orientasinya kepada Oke. Abraham. Oke lah, Betul, maksudnya. saya permisi dulu lah teman-teman ya. Ya agak sulit ini kalau kayak gini diskusinya teman-teman. Oke lah. Sulit kenapa? Menyembah kepada raja siapa? Bener. Orientasinya Samuel menang. kepada Aduh, siapa? Samuel. Ini para suami terus loncat ke Abraham gimana Bentar, sih? Bang Samuel. Bingung saya. Gini Bang Samuel, jadi nggak selamanya kata sujud menyembah itu Iya. harus menuju kepada Allah. Itu maksudnya.
Yang mau saya jelaskan gini loh Samuel, menyembah atau berbakti kepada raja, kepada suami itu bukan perbuatan dosa. Yang mau digiring oleh umat muslim itu, berbakti itu harus kepada Allah saja. Padahal mereka itu sebenarnya harus juga berbakti kepada Muhammad, dan kata berbakti itu dalam bahasa Arabnya jangan ibadah. jangan pakai kata berbakti dong, pakai kalau kata muter-muter. menyembah. Lu jangan dirubah-rubah. Menyembah Muter-muter. ini. Sekarang kamu saya tanya Kalvin, bahasa Ibrani dari menyembah itu apa? Hifistafaya. Bukan itu kata yang dipakai. Kata yang dipakai dalam berbakti itu atau menyembah, ini Waduh, memang salah lu. makanya Sini. makanya Lu nanya ke gua ya, gua jelasin. Dalam Ibrani menyembah itu hifistafaya. Kalau mau berbakti itu avodah. iya yang saya bahas kata avodah. Sekarang saya tanya sama kamu, boleh nggak avodah kepada raja? Berbakti kepada raja bisa. Nah bisa. Terus di mana kalau gitu berbakti kepada suami karena kepala Lah, dari istri makanya itu yang Sebentar diterima dulu, saya oleh mau Samuel ngomong. Manaf bukan kata berbakti, menyembah. Kok lu belok? Kenapa lu belok? Kalvin, masalahnya di dalam bahasa Indonesia kata itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai menyembah, kadang-kadang diterjemahkan sebagai berbakti. Nah, orang Nah, yang awam dibahas itu yang kadang-kadang itu- diterjemahkan sebagai menyembah. Lu larinya ke berbakti. Waduh, ini orang nggak nangkep juga ini, sama parahnya kayak Samuel ini nggak nangkep juga. Enggak, lu Kamu- kabur. Samuel Manaf, Edis kabur nggak? Tadi yang pertama dibahas apa? Samuel Manaf aja yang ngomong. Kamu Terus yang sekarang dibahas itu dari ngerti suami nggak sih? tiba-tiba loncat ke saham. Gimana sih, bingung saya juga. Aduh. Mampus. Oh, sama Nah, temen sama Kristen lu sendiri aja dia bingung. Loncatnya Betul Bang Samuel, betul. Edis memang nggak 6.000 nyambung. tahun lagi gak tanggung-tanggung. Betul Aduh. Bang Samuel. Loncat 6.000 Iya, tahun. dari suami, bahas suami. Oh. Kan ke 6.000 tahun yang lalu. Jauh banget. sakit dia. Bang Samuel bener. Edis Agak itu yang sedikit kenapa sih salah. loncatnya, heran gua. Kamu itu dari bela-belain Islam kamu itu Samuel. Ini tandanya kamu dari bela-belain Islam itu tandanya kamu itu udah jadi alat mereka. Enggak, emang bener Bang Samuel. Bang Samuel emang bener, nggak salah. Lu yang salah, Dis. Gini loh, yang jadi masalah tuh Saya begini. bukan bela Genom, teman-teman tidak. Muslim Saya ini berdasarkan artikulasi itu sering sekali membahas kata-kata itu atau menyempitkan Bukan. makna itu. Kata ibadah itu harus ditujukan kepada Allah saja. Itu makna sudah disempitkan. Padahal ibadah itu bisa kepada siapa saja selagi dia itu tidak bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saya kasih contoh. Di dalam Bible dikatakan begini, kepadanya sajalah kamu harus menyembah. Nah, kata menyembah di situ ya, itu bahasa Ibraninya itu avodah. Kepada dia sajalah kamu harus avodah. Nah, avodah di situ maknanya itu kepatuhan dan ketundukan. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah avodah atau ketaatan dan ketundukan kepada suami itu menjadi berdosa? Tidak, karena kepatuhan dan ketaatan kepada suami itu perintah dari Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Dan suami harus juga patuh atau avodah kepada Tuhan. Jadi itu membentuk satu garis lurus yang tidak akan menyimpang kemana-mana. Istri berbakti kepada suami, suami berbakti kepada Kristus, Iya, Kristus paham. berbakti kepada Bapa. Itu udah garis lurus itu, nggak ada di situ yang salah. Gitu loh. Yang jadi masalah kalian pikir berbakti atau avoda atau ketaatan itu kepada Bapa saja. Maksudnya itu perbaktian kepada Bapa itu, kepada suami itu bentuk perbaktian kepada Bapa. Makanya penyembahan kepada Yesus itu bentuk penyembahan kepada Bapa. Peribadahan kepada Yesus itu bentuk peribadahan kepada Bapa. Nah, umat Muslim di sini terutama si Kores nggak tahu kalau peribadahan kepada Muhammad itu sebenarnya peribadahan kepada Allah. Cuman mereka mati-matian itu akan bilang enggak, kami nggak beribadah kepada Muhammad karena mereka nggak tahu beribadah itu apa. Itulah Nah, yang sekarang saya kalau bilang tadi. kasus lu, peribadahan kepada suami itu peribadahan sama seperti kepada Yesus. Terima nggak lu? Peribadahan kepada Iya. memang Bible bilang begitu.
Loh, memang Bible bilang begitu kok. Kenapa? Tuhannya banyak ketawa berarti, kamu? ya. Tuhannya banyak ya. Ya sebenarnya banyak. kalau Nah, itu ya. nah ini oke sekarang saya tanya. Oke, baik, saya jawab ya. Di Islam ada nggak kayak gitu di Islam? Baik. Nggak ada di Islam kayak gitu. Sudah bisa saya jawab? Sudah bisa saya jawab? Samuel aja Sudah yang bisa jawab. jawab belum? Samuel mau jawab nggak Samuel tuh? Enggak, sudah bisa saya jawab belum? Iya, Kamu silakan kan jawab, tanya, silakan. kamu kan tanya Tuhanmu banyak atau Oke, gimana? gini, sorry. Saya, Bro Dennis, sorry. Saya semuanya teman ya. Pokoknya saya ini cinta damai. Semua teman, gak ada yang saya musuhin. Gak menghujat sana, gak menghujat sini. Saya anti hujat gitu loh teman-teman ya. Kita cuma saudara sebangsa. Ya enggak Samuel. Ini gua nanya sama lu Samuel. Betul yang dikatakan Bro Dennis. Bang Samuel, Ya. ditanya Bang Kores. Oke, berarti ini Maksudnya ya. itu tunduk, hormat, bukan Gini loh. menyembah secara Begini lahir. loh. Enggak gini tadi Edi sudah mengiyakan Samuel Begini. beribadah kepada suami sama Betul. seperti beribadah kepada Yesus. Sebentar, Sama sebentar. itu. Dengar. Sebentar ya. Kenapa orang-orang Wanes itu bingung menjelaskan itu? Ya, Karena di ya, dalam ya. pikiran mereka kan gini. Loh, Bible kan bilang menyembah harus kepada Allah saja. Lah kalau kita menyembah kepada Yesus, berarti salah dong. Berarti Yesus harus Bapa dong. Kalau nggak gitu nanti kita jadi menyembah yang lain. Nah ini yang saya bilang karena mereka tidak paham definisi penyembahan. Penyembahan itu kan bahasa Indonesia. Harus saya ulang lagi, tidak pernah ada kata penyembahan di dalam bahasa Ibrani. Tidak pernah ada kata penyembahan di dalam bahasa Yunani. Kata yang diterjemahkan sebagai menyembah di situ dalam bahasa Ibraninya adalah avodah. Di dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Kata itu maknanya adalah melakukan sebuah perbuatan yang diperintahkan kepadanya untuk dikerjakan. Nah, itu apa bahasa Indonesianya itu? Bahasa Indonesianya itu berbakti. Nah, sekarang di dalam Bible kan dibilang hanya kepada dia sajalah, kepada Bapa ya, kamu berbakti atau kamu menyembah atau kamu avodah. Nah, bagaimana avodah kepada Bapa? Melakukan apa yang diperintahkan dia. Apa yang diperintahkan Bapa? Avodah kepada Yesus. Di mana perintah avodah kepada Yesus itu? Ketika Yesus dibaptis, datang suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Melakukan apa yang Yesus perintahkan itu sebenarnya avodah gitu loh. Kalau kamu melakukan apa yang setan perintahkan, itu kamu avodah juga kepada setan sebenarnya. Gitu loh. Masalahnya itu lu mau pause iya, nggak, Dis? kalau mau orang mau pause nggak? kalau mau orang awam ini susah gitu loh. Dis, lu mau Apa? pause nggak? Mau pause nggak? Emang kamu ngasih pause saya? Kasih ya kalau ada. Mau nggak? Iya mau lah gimana? Loh kok ketawa kamu tanya mau gimana? Enggak, kita Ketawa loh kamu. Kalau ada yang ngasih, ya mau gimana kamu itu? Aneh-aneh aja kamu. Kok apanya yang lucu gitu loh? Enggak apa yang lucu? Kamu tanya, kamu mau pause, saya jawab iya, kamu bilang ketawa. Kok apa yang lucu? Aduh, teman-teman terima kasih, Pak. Iya, jangan ini dong, Bang. Siapa yang nanya tadi? Jangan ini dong. Jangan kasih harapan Ya palsu udah, dong. teman-teman, Tadi sudah terima bilang kasih mau. waktunya. Saya mohon pamit ya. Sorry tadi nyeletuk saya. Oh, ternyata lagi. Makasih Bang Samuel. Ya, Saya kenapa dulu ya, mau Dir? tertanggapin Iya, Pak, iya, ya. kenapa, bro? Enggak. Saya Semangat mau- Bang Samuel. boleh Semangat. nggak? Tadi Dari salah-salahin tadi gua. Enggak, maksudnya benar. Itu maksudnya bukan. Makanya si Menyembah, Zulkifli kan menyembah. gini loh. Makanya gini loh, si Zulkifli kan sering ngomong gini. Saya paham. Kenapa kau Tuhankan Tunggu, Dis, Yesus? kasih dia selesai dulu, Dis, biar dia turun. Ya, silakan Bang Samuel, biar turun Bang Samuel. Saya dulu Ya, ngomong signal aja, lah, Le. dari Bang Samuel tadi kan minta Saya sudah paham semuanya itu. Saya maksudnya sujud bukan Iya, signalnya tuh, Bang. menyembah seperti menyembah kepada Tuhannya orang Muslim, sahabat Muslim atau sahabat Kristen, bukan gitu. Tunduk maksudnya tuh menghormati suami, begitu loh. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, Bro Dennis. Jangan secara sepihak, harus dua sisi dilihat. Baca juga itu. Oh iya, kalau itu Samuel gue udah tahu gitu loh. Kalau misalnya istri kepada suami itu mengasihi dan menghormati, tapi nggak seimbang gitu loh. Kalau istri mengasihi, kalau suami mengasihi istri, nah istrinya ini tunduk kepada suami, bukan mengasihi. Jadi beda, derajatnya Iya, itu ini- beda gitu loh.
Oke, Bang Aristo minta permohonan, aku nggak bisa naikin. Saya dulu bicara, bro. Saya dulu. Sambil Terima kasih Bang Samuel ya. Ini saya Shalom, saya dulu. Bentar. Shalom, Bang Samuel. Boleh, Bang Oh ya, Samuel? silakan Raja Pogo, silakan Bang. Ah, benar. Kita ke topik tadi itu aja. Jadi gini kan definisinya tadi ada di Al-Quran itu, mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan dan rahib sebagai Tuhan. Berarti otomatis dalam definisi itu saya yakin bahwa Allah itu beranggapan bukan Tuhan yang dimaksud di situ sebagai sang pencipta, tetapi definisi di situ karena mereka dianggap mempertuhankan karena mereka melakukan semua apa yang diperintahkan oleh rahib-rahib atau alim ulamanya itu. Jadi contohnya gini, Allah berprasangka seperti itu karena manusia melakukan apa yang tidak diperintahkan Allah. Contohnya, kita masuk ke dalam Muslim. Bisa nggak saya juga menyebutkan kalau Muhammad dipertuhankan? Karena dalam ayat Al-Quran nggak ada Allah memerintahkan bahwa sujud menyembah batu hajar atau mencium batu hajar itu akan menghapus dosanya. Betul. Makanya dalam perspektif saya, Bang, itu penyembahan kepada Muhammad itu dalam perspektif saya gitu loh. Karena mereka mentaati Muhammad tanpa diperintah Allah. Nggak ada Allah merintah nyembah batu, nggak ada. An-Nisa ayat 59 Betul. itu apa? Ati Allah wa Mana? atilah Rasul. Iya, mana Muhammad nyuruh nyembah batu Iya, mana? Gini, Bro Res. Di mana Nabi Muhammad nyuruh tuh di mana? Ya, buktinya kalian Meneladani kan itu nyembah namanya. batu. Gini, Kalau menuruti itu ada perintahnya gitu loh kawan. dulu. Kan gini, rahib ulama itu juga bisa mengklaim seperti itu, Bro. Kalau dia mengklaim bahwa apa yang diperintahkannya kepada umatnya itu bahwa atas perintah Tuhannya, bagaimana? Jadi Lah sekarang mana perintah Tuhannya? Sekarang gitu. Itu kan kebiasaan Yesus itu. Gini, Dia ngomong Allah Bapaknya nggak ngomong. Kalvin, Itu kedengeran kebiasaan nggak suara saya? Yesus. Kedengeran nggak suara? Kita nggak ada yang seperti itu. Gini loh Kalvin. Apalagi Tunggu, kalau rahib-rahibnya berkata bahwa di dalam ajaran kami nggak ada memakan unta atau unta diharamkan, tetapi Muhammad menghalalkan unta dan kotorannya, kan mereka juga bisa membuat kesimpulan bahwa Muhammad itu Iya. lah Gitu 1 Korintus maksudnya. 14 itu kenanya segala sesuatu telah halal bagiku. Maksudnya Paulus tuh begini Allah loh, Bapa nggak Kalvin, pernah ngomong biar gitu. dulu, Paulus ngomong Kalvin. kayak gitu. Halo, Sehingga unta dan suaranya kotorannya bisa dimakan kedengeran Paulus dan nggak? kawan-kawan. Teman-teman suara saya kedengeran. Gini, Allah membuat Satu-satu prediksi. dong ngomongnya. Dengar dulu. Ngomongnya Allah membuat satu-satu. prediksi bahwa orang-orang yang mempertuhankan rahib itu karena mereka menuruti perkataan rahib itu. Pertanyaannya, tanpa batas. Gini, saya balikan. Nah, rahib ngomong apa? Yesus duinatur. Ah, ini kan fitnah ini. Diam dulu. Diimani, ya Itu nggak? kan secara pemikiran dari Muhammad dengan Loh, bukan Yesus duinatur itu dari rahib-rahib itu. Dengar dulu. Sebentar Kalvin, kita kan bahas penuhanan Muhammad dulu. Gimana sih? Apa tuh? Kan di dalam Quran atau enggak aja, Muhammad, harus ya itu sekali. pas. Tunggu loh. Tapi Atau dengan pakai secara timer lagi deh. pemikiran kekristenan, si Muhammad itu juga dipertuhankan karena nggak ada tertulis di Al-Quran bahwa sujud menyembah kepada batu hajar aswad dan mencium batu. Lah, di mana ada dalam hadis Nabi juga nggak ada sujud menyembah gitu loh. Kalian dapat dari mana? Gini loh Kalvin, sebentar. Makanya gini loh kawan-kawanku kekristenan, kalau Tuhan kalian tidak jauh lebih kuasa dari Hajar Aswad, ngapain dipertuhankan gitu loh. Tunggu, ini semua diam dulu nih, timpa-timpa Ya. nanti nggak selesai. Kalau mau dijadikan ini tema ulang, nggak masalah. Karena Raja Pongos mungkin baru datang ya, jadi dia nggak tahu bahwa itulah yang dari tadi diperdebatkan sama si Iya, Edis saya dari tahu. awal Udah dengar di sama bawah, Bang Zuma. Iya, itulah saya bilang kalau mau dijadikan topik lanjutan nggak apa-apa. Ya, lanjut Bang. Lanjut Yus. Oke, ini sama siapa? Masalahnya sama siapa kan gitu. Sama saya berdua. Dia nangkap soalnya apa yang saya dia nangkap apa yang saya utarakan ya. Oke, lawannya siapa? Jadi gitu ya, ini gue masuk ya, Jul ya, gue Tunggu. masuk ya. Jadi Raja Pogos, apalagi? Nggak, lawannya siapa nih? Ini Raja Pogos sama Edis. boleh sih Lanjut. si Alif aja boleh gantian kan biar ini Alif sama Aris nggak apa-apa. Ya kasih Ya waktu. tunggu ya, tunggu, gua masuk ya. Jadi gini Raja Pogos gitu. Perkataan harus sujud menyembah kepada batu itu kan dapatnya dari Kristen, iya nggak? Kristen itu yang bikin. Ya Kristen lah yang Tuhan itu loh. Sekarang jawab dengan jujur Kores, jika kamu Bahkan tidak Yesus bisa itu dengar kalau bisa gua Sekarang bilang ya, jawab Yesus dengan itu jujur. harusnya menyembah Jika kamu Kristen. Karena dengar Kristen dulu, lebih Kores. mengerti Islam Gantian, daripada Kores. Yesus. Itu yang gua bilang. Gantian Kores. Gantian. Oke, gini Kores, jawab dengan jujur. Jika umat Islam tidak sujud menyembah Ka'bah yang di dalamnya batu Hajar Aswad, sah atau tidak? Ini dalam situasi normal. Ya sah. Siapa bilang sah? Di hadismu tertulis bahwa orang Pernah yang tidak kejadian batu sujud Hajar menyembah Aswad nggak ada di menghadap situ? Ka'bah yang di dalamnya batu Hajar Aswad itu tidak sah sholat. Mana? Di mana hadisnya yang bilang kayak gitu? Kok mana? Gua masuk gereja berkali-kali, orang Kristen kalau berdoa menghadap proyektor. Itu yang gua nggak suka.
Enggak itu enggak ada sah atau tidaknya di situ dalilnya, Bro. Lo coba kenapa gereja semua proyektornya di depan? Kenapa nggak di pinggir kiri atau pinggir kanan? Kenapa? Kalau menurut pola pikirmu, kami menyembah menghadap salib, tetapi tidak sujud menyembah menghadap salib pun nggak ada. Buktinya kalian salib nggak ada yang ditaruh di WC kalian. Kalian di salib nggak ada yang ditaruh di WC kalian. Ibadahnya di situ. Jul, pakai waktu gimana, Jul? Kalau Islam, Kalian itu menyembah salib dan menyembah proyektor kalau di dalam gereja. Itu yang gua tuh udah pernah masuk gereja. Udah, jangan debat kusir gitu. Kita pakai timer. Tunggu lo, aku tentukan dulu ya. Edi sama si Raja Pongos tentunya. Yang dari Muslim siapa nih? Si Kores udah nggak sabar. Ini Bang Zuma tema gimana, tahu sama yang lain? Ya. Sama Bang Ardiansyah deh, sama Bang Si Ardiansyah Alif, Bang Aristo. Aris sama Alif aja tadi kan yang Uno. Ada apa dengan gua? Dis, ada apa dengan Nggak gua? ada timer masalahnya. Enggak, aku nggak ada pegangan HP. Jadi aku susah kalau jadi timer, aku susah karena aku nggak bisa ini, handphoneku pun harus ditekan-tekan. Ya, begini, saya boleh ngomong sedikit, kasih waktu saya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tema itu biarkan semua Kristen saya yang lawan. Ya kan? Nah, gitu. Nanti malam aja tuh Bang Aristo. Nanti malam aja. ya, Tapi sebentar dulu, jangan dipotong, kasih saya waktu bicara seluas-luasnya, jangan dipotong, dengarkan dengan cara yang seksama. Bisa ya? Ya. Jadi pertama saya sampaikan, saya murid langsung dari Zulkifli M. Abbas. Dengarkan bahasa saya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Kita adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan pada akhir zaman, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia kepada yang mungkar. Siapa yang mungkar itu? Mereka yang menuhankan manusia, mereka yang menuhankan makhluk, mereka yang menuhankan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ciptaan mereka jadikan pencipta. Yang kedua, Termasuk yang menuhankan Muhammad. ya, sabar dulu. Ya, saya sampaikan. Berkali-kali dalam kesempatan saya menyampaikan adalah Islam itu diprioritaskan kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Sehingga orang-orang yang tidak berakal sehat tidak akan pernah sampai kepada Islam. Itu syarat dan ketentuan yang harus berlaku kepada setiap umat Islam. Jadi, dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif Islam, mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, mereka adalah kategori manusia-manusia yang tidak berakal sehat. Nah, artinya di sini, ketika mereka bertanya tentang Al-Quran, mereka bertanya tentang hadis, ya, bagaimana mungkin mereka akan bisa menerima jawaban kita dari pertanyaan mereka? Karena mereka tidak berakal sehat. Nah, itu. Oke, contohnya gini, bentar Riz, dikit Riz. Sedikit. Bukan, udah agak panjang. Gini Riz. Oh, gini Riz, sebentar Bang Fokus. Gini Riz. Gini, terima kasih atas omongannya Riz. Gini Riz, berarti kalau kita mendengarkan Al-Quran kan bilang darah diharamkan. Tapi pengikut Muhammad minum darahnya Muhammad. Gimana itu? Gimana? Kawan lama. Kasih dulu Bang Aristo. Udah lama kalian ngobrol dulu. Habis ini kalau boleh ya, tadi Kojul, saya tadi izin request. Terima kasih. Ini ya gua jujur ya, tuh lihat tuh ya. Kekristenan itu nyembah proyektor di gereja. 1 menit aja. Selesai nih. 1 menit, nanti baru selesaikan Aristo. Gini. Terima kasih Aristo, kamu sudah menyebut kami nggak punya akal. Ini dengar dulu Aristo. Tunggu, biar selesai dulu. Udah, Bang Aristo. Kasih dong. Aja, udah panas. Udah panas. Nah, ini ya, gua nggak bohong ya, ada proyektor selalu depan. Jangan dulu. Aku silentkan dulu. Ya, jadi mungkin Bang Aristo dicepatin, orang udah panas nih soalnya Bang. Ini bahaya. Memang begitu faktanya. Kalau saya hadir bersama dengan Ustadz Zuma dengan Kores, sudah pasti semua Kristen akan
gegana, gelisah, galau, dan merana. Itu yang paling ini. Jadi biarkan mereka panas, hari ini kita dinginkan. Begitu. Nah, Oke. Terima kasih. Saya tanggapi ya. Baik, saya sabar tanggapi. dulu, belum selesai. Ini sampai tahun depan kayaknya nih. Dipasang waktu aja, no use. Kalau nggak gini nanti sampai tahun depan ini. Ini bukan debat soalnya, aku juga bingung. kalian Tunggu dari Bang Ariso, tadi- udah cukup Bang Ariso. Ya, Kasihan dia. Kalian dari tadi kan ngomong, saya kan baru hadir. Kasih kesempatan dong saya bicara. Masa saya bicara kalian potong? Kan gitu. Ngamuk dia Bang. Ya. Ya, mungkin Jadi dicepatin aja. terakhir saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu orang-orang yang tidak punya akal. Dan orang-orang yang tidak punya akal itu apapun pertanyaan mereka dan apapun jawaban kita itu tidak akan pernah sampai kepada mereka. Nah begitu. Jadi kita anggap aja mereka ini ubur-ubur radio rusak. Nah biarkan mereka bertanya. Itu aja. Sekian. Oke, baik, sedikit. Oke, jadi menurut Al-Quran sebentar. Waduh. Gini loh. Bang Raja Ini Pokok, orang ikut host apa debat. nggak ganti Yang ikut tema? debat. Waduh. Ini Ikut debat tema. sana dulu, biar dibereskan dulu. Ya, Bang Alif ada yang mau disampaikan lagi. Ini sekarang komposisinya siapa? Kores sama Bang Alif Saya aja dulu ya. menanggapi dulu lah. Saya tanggapi dulu perkataan si Baik, Aristo. iya Boleh? nanti bang ya sebentar Satu ya. Ini menit saya aja. juga dari tadi nunggu dan ngantri. Ini naudzubillahi min dalik, narasi edis itu sangat berbahaya dari tadi. Sebenarnya oleh saudara Muslim juga sudah sangat berulang-ulang disampaikan ya. Baik mengenai tentang ya diakui peristiwa. bahwa narasi saya berbahaya, betul. Mantap. Iya, berbahaya itu karena penyesat gitu. Jangan sampai iblis itu banyak pengikutnya, tersesat umat Islam mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah iblis ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Menyembah suami. oke. Ya, tentang peristiwa ya bagaimana meminum darah hasil bekam Rasulullah. Ya ini jelas ini hadisnya. Ihtajamu telah melakukan bekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa atoni damahu faqala, lalu memberikan darahnya kepadaku faqala, kata Rasulullah, idhab, ya pergilah engkau kuburlah, fawarau, kuburlah itu darah, jangan sampai ya diminum darah itu oleh binatang buas, au kalbun, atau anjing, au insanun, atau manusia. Jangan sampai. Bahkan di hadis sebelumnya sudah dijelaskan itu. Nih ya, ada dam nih di sini. Apa nih hadisnya? Ambillah darah ini, lalu fadu finahu, maka kuburlah. Selamatkan dari apa? Minad dawa buat toir, dari binatang dan burung. Nah ini jelas tidak ada perintah meminum darah Rasulullah. Itu poin pertama ya. Kedua, nah di sini dijelaskan lalu ya sahabat ini meminumnya. Patanha itu pasyarob tahu, lalu dia berkata, aku meminumnya, aku bersembunyi dan aku meminumnya. Summa atai tahu, lalu kami datang kepada Rasulullah. Pakola, kata Rasulullah, ma sonata, apa yang engkau lakukan? Maka sahabat ini yang minumnya kolat kultu, mana sebentar, aku berkata, sonatu aladi amartani, aku melakukan sebagaimana apa yang engkau perintahkan. Apa tadi perintahnya? Disuruh membuang dan menguburkan darah itu. Lalu di sini kola, Rasulullah berkata, ma aroka illa qad syarab tahu, aku tidak menemui itu. Rasulullah tahu walaupun tidak melihatnya, kecuali engkau telah meminumnya. Rasulullah melarang meminumnya, suruh menguburnya, namun sahabat ini adalah telah meminumnya dengan cara sembunyi, tapi Rasulullah mengetahuinya. Nah, setelah dia berbohong, maka dia bilang apa? Kultu, aku berkata na'am. Nah, setelah ketahuan bahwa dia telah meminumnya, dia berkata na'am. Nah, lalu Rasulullah malah justru di sini berpikir, mada talki umati minka, bagaimana akan dilakukan umatku terhadap engkau sekiranya kau melakukan seperti ini. Ini Rasulullah sedang mencegah. Nah, narasi hadis ini dibahas ya di Syarah Nabawiyah Imam Ibnu Katsir ya. Saudara-saudara Muslim bisa melihat, dan ini juga untuk menjawab segala tuduhan. Nah, lalu tentang peristiwa ini pun wahada isnadun doifun, dan isnad hadis tentang ini adalah peristiwa yang doib. Karena apa? Lihali Ubaid bin Terus akhir memang harus mengatakan itu doib. al asdi
Al-Kufi. Karena apa? Mengandung nama ini. Orang ini siapa? Nah, fa innahu matrukun, dan mereka ini, orang ini dia ditinggalkan perawinya hadis ini. Kenapa? Pakod kadabahu, karena dia telah melakukan kebohongan. Nah, peristiwa dan di sini ingat, tidak ada narasi tentang meminum darahku maka dia dijauhkan dari neraka. Di mana ada peristiwa tentang bercampur darah, bukan di sini. Karena ini tentang membahas berbekam. Ya, konteksnya berbekam, dan di sini pun Rasulullah SAW melarangnya meminum. Nah, jadi buat saudara muslim, kalau Edis membawa ini, silakan buka, ada versi bahasa Indonesia juga di download, ada di Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir. Ini edukasi buat saudara muslim ya. Ketika ada yang menulis seperti ini, ada di halaman 460, itu versi bahasa Indonesia. Dijelaskan di situ tentang sanadnya dan lain sebagainya. Nah, mengenai darah bercampur, kita bisa dilihat di kitab lain, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Di sini dijelaskan ya. Apa itu maksudnya? Ada peristiwa sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah, nah di sini Rasulullah dilindungi oleh para sahabat. Dilindungi oleh para sahabat karena pelipis Rasulullah sudah membanjir darahnya, keluar darah, giginya retak, sehingga apa? Para sahabat melindungi Rasulullah. Dibohong di sini. Ya, di antaranya nama yang mungkin di sini adalah Malik bin Sinan, yang tidak lain adalah Abu Sa'id Al-Khudri, menyeka darah dari wajah beliau lalu menelannya. Jadi ada darah di pelipis Rasulullah lalu ditelan oleh sahabat. Bahkan di sini Rasulullah memerintahkan disuruh dibuangnya, jangan ditelan, jangan ditelan. Tapi dia tetap menelan karena kecintaannya kepada Rasulullah, takdimnya melindungi Rasulullah dari serangan panah. Di sini tentang perang Uhud, bisa dilihat di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, perang Uhud. Di sini ada halamannya, nanti saya lihat ya, buat kabar juga buat para saudara. Nah, karena dia cinta Rasulullah, melindungi Rasulullah, konteksnya adalah barang siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka ia tidak akan disentuh neraka. Konteksnya dalam peristiwa peperangan, Rasulullah SAW dilindungi oleh para sahabat. Bahkan mereka ada yang kena panah, ada salah satunya sahabat Tolha di sini terputus tangannya. Aduh, maaf ini agak berat ya saya ngomong kayak gini. Kecintaan mereka kepada Rasulullah sehingga Rasulullah berkata demikian. Ini tentang takdim kepada Rasulullah SAW. Makanya fitnah itu sangat keji dari Edis. Beda konteks, beda pembahasan. Tanggapi ya. Meminum darah. Saya tanggapi. Saya itu aja. Jangan. Ini udah mau mulai debatnya. Ini udah mau mulai debatnya. Tunggu. Ya, ini udah mau mulai ini debatnya. nanti silakan nanti yang mau yang mau berdebat, saya akan diam. Kalau saya turun, saya akan turun. Terima kasih. Alif sudah menanggapi saya. Kiranya saya diberi waktu menanggapi Alif. Pak Jul mau boleh. Emang kamu bisa baca yang tadi? Tunggu dulu, ini Ya udah, kamu mau baca ini? Sebentar, Alif kan sudah menanggapi saya masalah darah tadi. Saya dikasih kesempatan lah untuk menanggapi Alif lagi. Tunggu, Kamu mau baca? Tunggu, Dis. Ini gini, ini kan kamu kan mengeluarkan fitnahan, terus kan dijawab sama Bang Alif. Kamu bertanya, Bang Alif menjawab. Artinya kita mulai dengan debat aja. Kalau nggak mulai kita debat loh. Baik, kasih waktu kalau gitu. Baik, berapa 5 menit? Hadisnya di mana sih yang minum darah itu? Emang ada ya? Enggak, itu bukan minum darah, bukan minum darah. Jadi Rasulullah ketika perang, sebenarnya darahnya bercampur, bukan minum darah. Maksudnya ketika masalah dijauhkan dari siksa neraka itu bukan, justru yang minum darah ini malah Rasulullah itu melarangnya. Nggak ada konteks dijauhkan dari neraka ketika dia melakukan bekam, nggak ada di sini. Justru malah sedang menjelaskan hadis ini adalah hadis yang doif bahkan. Ini Jul, Muslim doang ini yang ngomong Jul. Kristen nggak ngomong Nah, berarti Jul. sekarang gua mau nanya Edis, Ya. di mana hadis minum darah itu dari siapa? Coba gua cari. Dari Ummu Habibah. Yang minum itu Ummu Habibah. Kitabnya apa, Ustad? Waduh, ini buka lagi saya ini. Saya baru naik ini. Ntar. Bukan di Kutubus Sitah ya? Jadi Ini kapan debatnya kalau gitu? Iya, ada. ya Jul dipasang waktu aja Jul, biar enak Jul. Ini Najah kan udah datang juga. Ya, tunggu. Dipasang waktu aja. Iya, pasang waktu. Edis di mana? Data lu tuh di mana sih? Coba. Itu barusan tadi Alif ngasih tahu itu tentang Hadisnya Malik apa bin itu, Sinan. Pak Alif? Coba Malik bin Sinan tadi coba waktu dia Di kitab Ini apa bukan. itu?
Nah, itu coba dibacakan Ini aja. adanya Dibacakan aja. di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Oh, oke. Dijelaskan di sini di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam peristiwa perang Uhud, di antaranya kan para sahabat, ada Sayyidina Ali, ada apa namanya Abu Thalha, di sini ada juga banyak para sahabat yang melindungi Rasulullah. Nah, di antara salah satu sahabat ini bahkan Abu Thalha itu sebagai orang Dibaca syuhada aja, yang Lip, biar berjalan. enak, Lip. Lip, dibaca aja. Ibnu Hisam berkata, gitu. Coba dibaca. Ibnu Hisam berkata, dari Ibnu Hisam berkata, coba. Nah, ini Coba barang dibaca siapa dari atas dong, Lip. darahnya Lip, bacanya bercampur dengan dibaca darahku. dari atas, Lip. Dibaca dari Nah, atas. ini yang sedang dari atas dari mana? Dari Ibnu Hisam itu loh, tulisan Ibnu Hisam terus berkata, apa? Rubah bin Coba dibaca semua itu. Oke, Dari oke, situ sampai baik, bawah. baik, Silakan. baik. Oke, lah iya kan konteksnya yang dibahas di bawah. Oke, baik. Ini informasi edukasi buat saudara muslim ya. Ibnu Hisam berkata, ya, Rubaih bin Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri berkata dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa di perang Uhud Utsbah bin Abu Waqqas melempar Rasulullah SAW, ya, hingga memecahkan gigi seri sebelah kanan bawah dan melukai bibir bawah beliau. Sedangkan Abdullah bin Syihab Az-Zuhri mencederai kening Rasulullah SAW. Oke. Ibnu Kami'ah melukai pipi bagian atas yang menonjol hingga dua rantai besi perisai masuk ke dalam pipi bagian atas beliau. Rasulullah SAW terperosok ke dalam satu lubang yang sengaja digali oleh Abu Amr agar kaum muslimin terperosok ke dalamnya tanpa mereka sadari. Ali bin Abi Thalib segera memegang tangan Rasulullah SAW. Sedangkan Talha bin Ubaidillah mengangkat beliau hingga beliau tegak berdiri. Malik bin Sinan yang tidak lain adalah Abu Sa'id Al-Khudri menyeka darah dari wajah beliau lalu menelannya. Menelannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa darahnya bercampur dengan darahku, maka ia tidak akan tersentuh neraka. Ada yang saya pelintir narasinya di sini? Ustadz Alif. Ya. Jadi kalau saya Mana edisinya ini? Saya lebih menjelaskan ke nilai Barang siapa yang tabarruknya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Saya lebih mengarah kepada nilai tabarruk. Betul. Karena Dan ini takdim. ya kayak Ummu Habibah ya. Kemudian kasus Ummu Habibah kan. Kemudian yang itu lagi, dan seperti busokun Nabi, Ustaz ya, nukhomah ya, nukhomatun Nabi, kemudian keringat Nabi. Semua hadis-hadis mengenai Nabi dari darah, keringat, nukhomah, dan baul, Ustaz ya, itu kata para ulama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, itu menjadi dalil tabarruk ya, tabarruk kan begitu, Ustaz ya. Jadi memang itu khususiat lin nabi. Wala yadullu ala dzalika annana na'budu nabiyyana Muhammad. Dan itu tidak menunjukkan bahwa kita menyembah Nabi Muhammad, tidak, jauh. Enggak bisa pakai dalil itu. Ustaz. Baik, Afwan izin Tunggu. motong Afwan ya. Iya, ini mungkin ya. kita mulai debatnya aja. Kalau enggak nanti jadi saling berbalas pantun tanpa timer. Ya, mungkin dari pihak Muslim, apakah Kores dengan Bang Ardiansyah atau Kores dengan Ustadz Wafi? Yuk, Edis mana? Kok kabur Kabur dia. Oh ya, aku udah buat thumbnail list. Jangan tunggu. Mungkin terpental ya. Bentar lagi mungkin masuk lagi. Ya, Si Raja Fokus juga nggak apa-apa. Dia ngikutin kok. Jangan. Afwan ya. Jangan. Enggak. yang buat topik itu kan Sedis. Yang paham Oh, gitu. topik itu kan Sedis. Saya Iya. cuma paham Ya, cuma dia tadi. nggak ngerti. Dia cuma ikut-ikutan fitnahan Saya saja. baru naik loh, Dis. Kok kabur kamu, Dis? Oh jangan, ini Edis laku soalnya kalau dijual. Padahal ini loh, enggak gini, apa Yang namanya? saya tanggapi Yang ucapan si Udah balik nih, udah yang balik. jadi narasi Oke, Edis kita itu. mulai aja. Mungkin siapa nih? Siapa? Pastikan dulu nih. Jangan kita gunakan waktu kita untuk nanti saling nanggapi gini. Kira-kira dari Muslim siapa nih? Kores sama siapa nih? Sama saya. Teman-teman, HP saya panas banget. Sorry, kepental tadi. Ngerti. Oke, jadi saya tanggapi dulu ya kata si Alif tadi ya. Sudah mau pakai timer. Bang Alif bisa jadi timer Temanya. nggak? Soalnya saya nggak ada pegangan HP loh.
Saya nggak ada ini. Harusnya jangan dia dong yang timer. Dia kan menguasai tema, Najah juga menguasai tema. Jadi cocoknya mereka berdua yang Iya, diskusi. ini si Kores sama Najah. Enggak, harusnya Najah sama Alif dong yang menguasai tema. Kan Najah sama Alif yang Takut ngerti, yang ngerti riwayat Soalnya itu. si Kores mau nampar lu. Lo nggak mau dihajar ya? Biblusnya banyak nih. Si Darah-darah Calvin, Yesus si Calvin soalnya ditawar-tawarin. nggak ngerti riwayatnya, gimana dia mau diskusi, gitu loh. Gua siapin bisa ngecek timer data ya. lu ketika lu takia kayak Ibnu Kasir tadi yang lu bilang Nabi Muhammad bilang Gini, tunduk tanpa gini, batas soal Jul, ibadah. Jul. Si Kores lebih cepat ngambil data dibandingkan. Gini Jul, sebentar. Gini. Tadi kan Calvin nanya di mana sih riwayatnya, berarti kan dia nggak tahu, berarti dia gugur untuk mendiskusi dengan saya, nggak bisa karena dia nggak tahu Lalu aja riwayatnya. nggak tahu di mana. Dis, gini aja. Kan biarkan penonton yang menilai. Biarkan penonton yang menilai. Kan gini, lu kan Oke, mau baik. debat sama Muslim. Ayo, lanjut, Masa lanjut. Udah, pakai waktu lah, ayo lanjut. Ayo. Ya, oke. Bang Alif bisa jadi timer nggak, Bang? Halo. Ntar tak siapin dulu ya. Iya, tak siapin dulu. Oke. Ini siapa duluan, Dis? Muslim dulu atau Kristen dulu? Saya dulu. Tadi kan temanya Oh, apa oke, ya? siap. Ya. Berapa timernya, Dis? Kayaknya 5 menit aja bagi dua. Jadi 5 menit nanti bagian saya dengan Raja Pogos, kemudian